Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan mengenai materi pertemuan kemarin, yaitu mengenai akuntansi koperasi simpan pinjam. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, marilah kita awali dengan membacakan Al-Quran dan yang lainnya menyesuaikan Al-Fatihah. Selesai? Nah, baiklah, kemarin kita sudah membahas mengenai jurnal umum pada koperasi simpan pinjam sampai dengan kertas kerja. Nah, setelah kertas kerja, kita akan membuat laporan keuangan. Kertas kerja ini digunakan untuk membantu dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang ada di koperasi ada 5. Yang pertama, laporan perhitungan hasil usaha. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, arus kas. Yang keempat, laporan promosi ekonomi anggota. Dan yang kelima, catatan laporan keuangan. Nah, namun di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas hanya 2 laporan, yaitu laporan perhitungan hasil usaha dan juga neraca. Kita masuk yang pertama, yaitu laporan perhitungan hasil usaha. Nah, ini dia laporan perhitungan hasil usaha. Di sini ada nama koperasinya. Di sini juga laporannya. Dan ini adalah periode tanggalnya, periode akuntansinya. Nah, ini dalam rupiah semuanya ya. Nah, jadi untuk laporan perhitungan hasil usaha ini ada partisipasi bruto anggota, beban pokok, partisipasi neto anggota, beban operasi, dan sisa hasil usaha. Nah, angka-angka ini dan akun-akunnya diambil dari kertas kerja di kolom hasil usaha. Nah, untuk partisipasi bruto anggota, terdapat partisipasi jasa pinjaman dan juga partisipasi jasa provisi sebesar 3,6 dan 2,4. Ini diambil dari kertas kerja. Di sini, partisipasi jasa pinjaman dan juga jasa provisi sebesar 3,6 dan 2,4. Nah, ini dijumlahkan maka dapatlah total partisipasi bruto. Nah, setelah itu kita ada 2 bebannya. Ada beban pokok dan juga ada beban operasi. Nah, beban operasi ini yang berhubungan dengan operasional atau kegiatan koperasi. Sedangkan beban pokok ini adalah angsuran pokok setiap bulannya. Nah, di sini di kertas kerja ini ada beban pokok kita yaitu beban bunga. Nah, beban bunga kita adalah sebesar 1.140.000. Nah, pindahkan ke sini. Nah, untuk mencari partisipasi neto anggota, total partisipasi bruto ini dikurangi dengan beban bunga atau beban pokok. Maka dapatlah hasilnya sebesar Rp4.860.000. Nah, setelah itu kita ada beban operasi, yaitu ada beban gaji, beban pemakaian perlengkapan, dan beban penyusutan peralatan. Nah, ini pindahkan semuanya ke dalam laporan perhitungan hasil usaha. Pindahkan angkanya. Beban gaji 1,2, beban perlengkapan 100.000, dan beban peralatan, penyusutan peralatan yaitu 120.000. Nah, jumlahkan beban operasi ini, maka dapatlah total beban operasi sebesar 1.420.000. Nah, untuk mencari sisa hasil usaha, partisipasi neto tadi dikurangi dengan beban operasi, maka dapatlah sisa hasil usaha. Nah, laporan ini jika di perusahaan sama dengan laporan laba rugi. Cuma di sini pendapatan yang diganti dengan partisipasi dan laba atau ruginya disebut sebagai sisa hasil usaha. Jadi kita dapatkan sisa hasil usahanya sebesar Rp3.440.000. Kita masuk ke neraca. Di sini ada nama koperasinya, Koperasi Sejahtera Selalu, nama laporannya, dan periode akuntansinya, bar 31 Mei 2017, dalam rupiah.
Nah, di sini kita ambil dari kolom neraca di kertas kerja. Nah, semua akun-akun yang ada di neraca ini pindahkan ke dalam neraca. Nah, mulai dari kas, piutang anggota, perlengkapan, peralatan kantor. Nah, untuk akumulasi penyusunan peralatan termasuk ke dalam aktiva tetap, namun jadi pengurang karena terletak di sebelah kredit. Ini dia. Akumulasi di sebelah kredit, maka jadi pengurang dia. Dapatlah total aktiva sebesar 186.680.000. Nah, untuk pasifa di sini ada utang usaha, simpanan sukarela, utang bank, simpanan pokok, simpanan wajib. Di sini juga ada utang bunga. Maka pindahkan semuanya ke dalam pasifa. Jumlahkan. Nah, satu lagi tambahannya adalah SHU periode berjalan. Ini dapatnya dari laporan perhitungan hasil usaha dari sini. Jadi pindahkan sisa hasil usaha ini ke dalam neraca sebesar 3.440.000. Nah, sedangkan dari utang usaha sampai simpanan wajib itu dapat dari kertas kerja. Nah, ini dia simpanan wajib 5 juta. Sedangkan untuk SHU didapatkan dari laporan perhitungan hasil usaha. Nah, pindahkan, dijumlahkan, dapatlah hasilnya sebesar 186.680.000. Nah, ini harus sama. Jika ada tidak sama, maka ada yang keliru dalam memindahkan angkanya atau menjumlahkan angkanya. Nah, setelah itu kita masuk ke jurnal penutup. Nah, di sini ada keterangannya. Dalam menyusun jurnal penutup, ada 4 yang harus kita tutup. Yang pertama yaitu menutup semua akun pendapatan dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup semua akun beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit semua akun beban. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkreditkan akun SHU sebesar selisih antara pendapatan dan beban. Nah, yang keempat, menutup akun-akun SHU dengan cara mendebit akun SHU dan mengkredit akun-akun yang merupakan komponen untuk mengalokasikan SHU, yaitu akun-akun dana dan cadangan. Nah, jadi ini terdapat di laporan perhitungan hasil usaha, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jurnal penutup. Yang pertama kita menutup semua akun pendapatan. Nah, seperti yang kita sebut tadi bahwa untuk di koperasi ini pendapatan itu disebut dengan partisipasi. Nah, untuk di laporan perhitungan hasil usaha ada 2. Ada partisipasi jasa pinjaman sebesar 3,6 dan partisipasi jasa provisi sebesar 2,4. Pindahkan ke jurnal penutup. Di sini debitkan akun pendapatan dan kreditkan ikhtisar laba rugi. Berarti kita debitkan partisipasi dan kreditkan ikhtisar laba rugi. Nah, di sini jasa anggota kita dan partisipasi jasa provisi. Angkanya diambil dari laporan perhitungan hasil usaha. Nah, jumlah ini letakkan di ikhtisar laba rugi. Nah, ini akan sama dengan jumlah partisipasi ditutup. Ini dia. Selanjutnya kita menutup semua akun beban. Nah, dengan cara debitkan akun ikhtisar laba rugi dan kreditkan semua beban. Nah, ini dia. Debitkan ikhtisar laba rugi dan kreditkan semua beban. Nah, jadi semua beban yang ada di laporan perhitungan hasil usaha ini ditutup semuanya. Dari beban bunga, beban gaji, beban penyusutan peralatan, dan beban pemakaian perlengkapan. Ini semua ditutup dan angkanya diambil dari laporan perhitungan hasil usaha. Nah, ini dia. Semua beban-beban ditutup, angkanya diambil dari laporan perhitungan hasil usaha. Nah, jumlah beban ini, jumlahkan semuanya, maka dapatlah hasilnya 2,560. Ya, ini terletak di sebelah debit bagian ikhtisar laba rugi sebesar 2.560.000 jumlah dari semua beban ini. Ya. Nah, yang ketiga, kita menutup akun ikhtisar laba rugi dengan cara debitkan akun ikhtisar laba rugi dan kreditkan SHU. Nah,
Di sini debitkan ikhtisar laba rugi dan kreditkan SHU. Nah, angka ini adalah selisih dari pendapatan dikurangi dengan beban, nah, atau sama dengan SHU di laporan perhitungan hasil usaha. Nah, ini jumlah pendapatan kita setelah dikurangi dengan beban yaitu 3.440.000. Nah, ini pindahkan ke jurnal penutup yang ketiga. Ikhtisar laba rugi pada SHU sebesar Rp3.440.000 sama dengan debit dan kredit. Nah, untuk yang keempat, akun-akun SHU ini dengan cara mendebit akun SHU dan kreditkan akun-akun yang merupakan komponen untuk mengalokasikan SHU. Berarti di kreditnya adalah kemana SHU ini dialokasikan, yaitu ke akun-akun dana dan cadangan. Nah, sedangkan di sini SHU ini kita ambil dari jumlah SHU kita di laporan perhitungan hasil usaha, yaitu 3.440.000. Nah, sedangkan ini ada SHU yang dibagikan sebesar SHU juga. Nah, sebenarnya ini harus dirincikan yang dibagikan ini kemana saja SHU ini dialokasikan. Nah, sehingga untuk mencarinya kita misalkan seperti ini. Misalnya, dalam anggaran dasar atau AD atau anggaran rumah tangga ART, Koperasi Sejahtera Selalu ditentukan bahwa SHU yang diperoleh koperasi selama satu periode harus dialokasikan ke berbagai dana dan cadangan dengan komposisi sebagai berikut. Untuk dana sosial sebesar 10%, dana pengurus sebesar 10%, dana anggota sebesar 40%, dan dana cadangan sebesar 40%. SHU yang diperoleh tersebut akan dialokasikan ke berbagai dana dan cadangan dengan komposisi seperti terlihat di atas. Karena itu, jurnal penutup yang keempat di atas tidak berwujud jurnal yang bersifat umum, tetapi harus spesifik, seperti terlihat di bawah ini. Nah, jadi, jurnal penutup yang keempat ini, bagian kreditnya ini harus dirincikan. Jadi, seperti ini dia bentuknya. Nah, untuk SHU itu sama jumlahnya sebesar 3.440.000. Nah, untuk dana sosial kan di sini 10%. Berarti 10% dari 3.440.000 sebesar 344.000 di sebelah kredit. Terus ke dana pengurus sebesar 10% juga. Berarti 10% dikali dengan 3.440.000. Dana anggota 40% dan dana cadangan 40% dikalikan dengan 3.440.000. Nah, jadi SHU ini dialokasikan untuk dana sosial, pengurus, anggota, dan cadangan. Nah, jadi untuk jurnal keempat ini seharusnya adalah seperti ini, ya. Jadi nanti kalau membuat latihan, jurnal penutup 1, 2, 3 itu sama. Untuk yang keempat seperti ini ya. Harus dirincikan kemana SHU-nya dialokasikan. Nah, setelah kita buat jurnal penutup, selanjutnya kita bikin neraca setelah penutupan. Nah, jadi di sini, nah sebelumnya di sini adalah SHU, ya, ada SHU di sini neraca ini. Nah, SHU periode berjalan. Nah, namun karena kita telah alokasikan, jadi dirincikan, pindahkan ke neraca, dana sosial, pengurus, anggota, dan cadangan. Nah, jadi untuk kas, piutang anggota, perlengkapan kantor, peralatan kantor, akumulasi penyusunan peralatan itu sama-sama sebelumnya. Nah, sama dengan neraca pada sebelumnya. Sama ya. Nah, selanjutnya untuk utang usaha, utang bunga, simpanan sukarela, utang bank, simpanan pokok, dan simpanan wajib itu juga sama pada neraca sebelumnya. Nah, ini sama sebelumnya. Yang membedakan adalah SHU-nya. Di sini SHU-nya secara umum, dan di sini SHU-nya sudah dirincikan. Dana sosial, dana pengurus, dan dana anggota diambil angkanya dari dana penutup. Nah, dari sini yang keempat, dana penutup yang keempat. Nah, begitu juga dengan cadangan. Nah, dijumlahkan maka hasilnya juga akan sama antara aktiva dan pasiva sebesar Rp186.680.000 harus sama. Nah, sampai di sini silakan lanjutkan latihan kemarin dari nomor 5 sampai dengan nomor 8. Itu buatlah laporan perhitungan hasil usaha, neraca, jurnal penutup, dan neraca setelah penutupan.
Nah, sekian materi kita pada hari ini. Selamat bekerja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.